Sahabat Nabi datang mengadu panglima perang menyuruh masuk ke dalam api. Ana ingin bertanya tentang amalan-amalan apa saja yang bisa mempercepat hafalan. Saya mahasiswa psikologi. Menurut Ustadz, bagaimana cara sebagai pemuda agar terhindar dari maksiat di zaman modern? Apa hukumnya Pak Ustadz? Dan bagaimana hukum membalikkan tapak tangan? Bagaimana beda cara wudhu Syafi'i sama Maliki? Sapu dari muka. Miliki jika saya ingin menambah ilmu sesuai dengan mazhab Syafi'i. Pak Ustadz, jika anak di luar nikah nanti dewasa menikah. Afwan Pak Ustadz, kalau pertanyaan anak ini salah. Sudah 1 tahun ini anak mencoba menjalani sunnah, hidup sesuai dengan sunnah Rasulullah. Insya Allah hanya mengharap ridha Allah. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. 1. Sudah 1 tahun anak berbicara atau melobi orang tua supaya ridho anak keluar dari pekerjaan yang riba. Namun orang tua anak murka. Mereka bilang kamu cari ustadz lain untuk belajar agama. Tak benar ustadzmu itu. Ke Ambon nampaknya kok. Kalau kamu nekat keluar kerja, tak usah ke rumah bapak dulu. Nanti orang lihat kamu keluar kerja karena maling lagi. Mohon bantuannya Ustaz. Mana yang harus anak jalankan? Menjalankan perintah orang tua. Anak takut karena ridho Allah terletak pada orang tua. Orang tua yang mana? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khaliq. Sahabat Nabi datang mengadu panglima perang menyuruh masuk ke dalam api. Masuk ke dalam api, padahal kata Nabi wajib patuh. Lalu kemudian dia tak masuk kepada api, melapor ke Nabi. Apa kata Nabi? Kalau kalian masuk ke dalam api, neraka jahanam tempat kalian. Kenapa? Karena tak boleh patuh kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khaliq. Kemudian Ustaz, sejak kenal sunnah ana merasa terasing di lingkungan. Di kantor ana jarang sekali diajak hal sifatnya kompromi. Mereka sering bilang sok alim. Manusia ini wajar bengkok-bengkok sikit. Afwan Pak Ustaz, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut orang kebanyakan di bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka yang ke ini, yang sudah banyak ini, buat lebih banyak lagi, buat lebih banyak lagi, buat lebih banyak. Kalau di kantor itu ada 10, 2 yang baru mengaji, tambah lagi 4, tambah lagi 6, tambah lagi, sampai akhirnya yang tak mengaji itu dia terpaksa ikut mengaji. Sekarang kenapa kita merasa kalah? Yang 1 yang takut riba, yang 9 makan riba, yang 1 yang takut korupsi, yang 9 tetap korupsi. Akhirnya yang 1 merasa minoritas. Kau salah, kau salah, kau salah, kau salah, kau salah, kau salah, kau salah. Akhirnya dia merasa dia yang salah. Maka kuatkan, tetap bawa pengajian, share, buat grup pengajian-pengajian. Yang namanya setan tetap ada. Sejak zaman Adam sampai sekarang setan belum pernah berhenti pensiun lagi. Oleh sebab itu kita terus. Setan itu salah Pak Ustaz? Setan memang salah. Itu sudah memang SOS, standar operasional setan. Ketika kita sholat, saf rapat dan lurus. Apabila saf terlalu rapat dan sujud tidak sempurna, apakah sah sholat itu Pak Ustaz? Saf rapat, sujud tetap sempurna. Rapat yang bagaimana sujud tak sempurna? Ujung 2 kaki turun, ujung 2 lutut, ujung tapak tangan, 1 kening, sempurna. Siapa? Tadi kami rapat di depan. Tidak ada yang tak menempel. Jangan gara-gara rapat lalu ditempelkan kening ke tiang. Enggak. Saya yakin semua tadi rapat dan semuanya turun ke bawah semua. Ujung kaki, ujung lutut, ujung tangan, ujung kening. Maka semua turun sah. Ana ingin bertanya tentang amalan-amalan apa saja yang bisa mempercepat hafalan dan dosa apa saja yang menghalanginya. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku melapor kepada Imam Waqi' hafalanku error, kacau. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Waqi', tinggalkanlah maksiat. Li'annal ilma nurun. Karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Allah tak akan berikan ilmu kepada orang yang ada maksiat dalam dirinya. Ini ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Kira-kira taman tahun 204 itu ada tak perempuan yang wajahnya terbuka? Tak ada. Perempuan menutup aurat waktu itu. Itu menunjukkan sekecil-kecil maksiat sekalipun menutupi pintu hati. Oleh sebab itu banyak-banyak istighfar kepada Allah SWT. Gunakan waktu yang paling baik. Waktu yang paling bagus adalah habis subuh. Dulu kami zaman-zaman kuliah dulu, maka menghafal ketika kepala masih kosong, belum ada isinya, masih blank, masih sejuk, maka diisi dengan hafalan Quran. Habis itu diulang-ulang lagi qobliyah ba'diyah.
Hafal satu halaman, ulang qabliyah, ulang ba'diyah, ulang qabliyah, ulang ba'diyah. Muqarrar Al-Azhar 1 tahun 2 juz. 2 juz, 2 juz, 2 juz. Diulang. Setelah diulang dituliskan. Karena banyak orang yang menghafal cepat tapi waktu ditulis lupa. Maka latihan menulis. Didengarkan ke kawan, tasmi'. Kalau di Mesir, ba'da asar ada syekh yang duduk di tiang mendengarkan tasmi'. Siapa yang mau mendengarkan hafalan? Budaya macam ini perlu kita tumbuhkan. Ada ustaz kita yang hafiz duduk di tiang mendengar tasmi'. Siapa yang mau mendengarkan tasmi' hafalan Quran? Maka mesti dibanyakkan lagi pondok-pondok tahfiz Quran, mesti disebar luaskan lagi sebanyak-banyaknya. Saya mahasiswa psikologi. Menurut ustaz, bagaimana cara sebagai pemuda agar terhindar dari maksiat di zaman modern ini? Maka buatkanlah komunitas, geng. Tadi saya di Jogja ada yang ngasih jaketnya tak saya bawa, jaket geng motor syariah. Yang selama ini motor-motor kemana-mana ada. Saya tinggal di hotel. Tulisannya geng, tulisannya subuhan karena subuh. Sejak dimulai berdiri sejak jam 4 pagi. Oleh sebab itu hobinya apa? Hobi sepeda ontel, hobi tapi yang berbasis syariah, mengajak orang. Ingat, serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka jangan pernah memisahkan diri dari jamaah. Tetaplah bersama, berjamaah. Alaikum bil jamaah, yadullah ma'al jamaah. Wa iyyakum wal furqah, fa innal furqata azab. Karena perpisahan, furqah, berpecah belah, itu adalah azab. Bagaimana pendapat Ustaz tentang pegang gadai yang telah lama berlaku? Si A punya sawah, si B punya emas. Si A menggadaikan sawah. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kullu qardin, setiap pinjaman, jarra naf'an, ada manfaat di situ, fahuwa riba, maka manfaatnya itu riba. Saya pinjam kebun sawit Bapak, padi Bapak, kebun kelapa, ini pinjam duit, ini peganglah ini. Maka selama saya pegang saya tak boleh ambil manfaat. Kalau saya ambil manfaat maka itu riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Bacaan sesudah doa kunut yaitu doa tolak bala. Apa hukumnya Pak Ustaz? Dan bagaimana hukum membalikkan tapak tangan? Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma dfa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba. Ini dalilnya hadis riwayat Muslim saat salat istisqa. Ketika orang sebelum salat ini sebelah kanan dipindah ke sebelah kiri. Untuk apa? Tahawul ahwal, supaya berubah keadaan. Ketika meminta yang baik begini, untuk menjauhkan segala yang buruk, balikkannya begini. Nah, ini berubah ahwal. Segala begini maka berubah. Yang sebelumnya di sini maka berubah kemari. Itulah dalil orang berdoa. Begitu disebutkan Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar. Tangan ke atas. Cara mengangkat tangan. Tangan ke atas 1, tangan ke wajah 2, tangan terbuka 3, tangan mengangkat setelah itu mengusap 4, tangan minta rahmat, menjauhkan bala 5 versi tentang masalah berdoa. Ternyata untuk pelaksanaan wudhu saya mengikuti mazhab Syafi'i. Batal atau tidak wudhu ketika bersentuhan kulit dengan pasangan, ternyata saya mengikut mazhab Maliki. Tak bisa. Ini namanya talfiknya talfik batal. Talfik itu harus satu paket ya. Kalau cara wudhunya Syafi'i, maka membatalkannya mesti Syafi'i. Bagaimana beda cara wudhu Syafi'i sama Maliki? Mengusap kepala. Kalau kawan kita dari Muhammadiyah, dia pakai mazhab Maliki, bersentuhan tak batal. Tapi cara wudhunya Maliki. Basahkan tangan, sapu dari muka sampai ke belakang. Setelah itu maju ke muka, begitu. Sekali saja. Basahkan tangan, sapu ke muka ke belakang, maju lagi ke muka, menyambung sampai ke telinga. Begitu cara wudhu Maliki. Maka kalau mau tak batal bersentuhan dengan perempuan, pakai cara wudhu Maliki. Jangan cara wudhunya Syafi'i membatalkannya pindah ke Maliki. Itu talfiknya tak betul. Buku apa yang bisa saya miliki jika saya ingin menambah ilmu sesuai dengan mazhab Syafi'i?
Kitab fikih yang paling simpel sederhana, fikih Islam Sulaiman Rashid, ulama Al-Azhar dari Lampung, tamat tahun 1935. Fikih Islam Sulaiman Rashid, kata pengantar Buya Hamka. Buya Hamka yang menulis kata pengantar itu di Yogyakarta. Nah, ini bagus. 40.000. Penerbit Bulan Bintang. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Kalau sudah bagus, sudah paham, naik agak sedikit lagi, barulah baca fikih-fikih Syafi'i. Matan Abi Syuja, Matan Takrib, kemudian Kifayatul Akhyar, kemudian Fathul Qorib, kemudian I'anatul Talibin, sampai pada puncaknya Qalyubi wa Umairah, lalu kemudian kitab-kitab Imam Nawawi, Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Baik, saya sudah dapat surat tilang. Kertas terakhir. Pak Ustadz, jika anak di luar nikah nanti dewasa menikah, maka ketika ijab qabul nasab bintinya pakai emaknya. Al-waladu lil firash, hadis riwayat Muslim. Nasab anak dinisbatkan kepada firash. Mana firash? Kalau sudah akad. Sudah akad dia punya ayah, maka ayahnya itu. Tapi kalau belum akad dia sudah ada, maka nasabnya kepada ibu. Oleh sebab itu jaga keturunan kita dari zina. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.